Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalam ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore kita kali ini kita akan membawakan tajuk berupa review and respon dari Adu Podcast Ustadz UAJ, ya, saya singkat UAJ, yakni Ustadz Abdullah Al-Jirani, dan juga UZA, yakni Ustadz Zainal Abidin. Tadi sempat ada yang WA ke saya tentang apakah emang keduanya Ustadz ini sedang podcast bareng. Saya jawab, ya, konsepnya nanti kita review dan respon dari keduanya, ya, dari keduanya. Jadi video beliau berdua nanti kita ambil dari menit-menit yang perlu diambil, ya. Apa yang melatar belakangi saya mengadakan podcast ini? Ini berangkat dari suatu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, unsur akhoka dhaliman au madluman. Unsur akhoka dhaliman au madluman. Nabi SAW kata, tolonglah saudaramu. Saudara di sini ialah saudara seiman, saudara seislam, ya. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Faqala rajulun, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madluman. Ara'aita in kana dhaliman kaifa ansuruhu. Ya. Maka ada salah seorang laki-laki yang bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya menolongnya jika didolimi. Ya. Artinya ini wajar, ya, kalau saya menolong orang yang didolimi. Lalu bagaimana tanggapan Anda? Maksudnya seperti apa? Bagaimanakah caranya saya menolong orang yang zalim? Seperti apa caranya saya menolong orang yang zalim? Qala, maka Nabi SAW pun kata, tahjuzuhu au tamna'uhu. yakni engkau melarangnya atau mencegahnya dari berlaku zalim. Ya. Yakni cara menolong saudara kita seislam, seakidah, ialah dengan cara apabila dia zalim, ya. Kalau yang didolimi ini sepakat kita tidak ada persoalan. Yang jadi soal ialah bagaimana cara menolong orang yang zalim. Orang yang zalim kok ditolong, ya. Maka Nabi SAW kata cara menolongnya ialah dengan cara mencegahnya dari berbuat zalim. Ya, melarang mencegahnya dari berbuat zalim. Ya, minal zulmi fa inna dzalika nasruhu. Ya, yakni melarangnya dari berbuat zalim, maka sesungguhnya perbuatan seperti itu ialah cara menolongnya. Ya. Syekh Faisal Mubarak mengomentari hadis ini. Ya. Fi hadal hadis min wajizil balaghah. Dari hadis ini ada keindahan balaghah. Ya, cara penyampaian yang indah. Untaian kata yang dalam maknanya. Wa maknahu anna zalima matlumun fi nafsihi. Ya, adapun sesungguhnya orang yang zalim, ya, sesungguhnya orang yang zalim itu sesungguhnya dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Ya. Li'annahu dzalama nafsahu. Karena sesungguhnya dia menzalimi dirinya sendiri bi adami radhiha. Ya. Karena apa? Anidulmi bi'adami rodaiha anidulmi. Karena orang yang zalim itu kebanyakannya tidak sadar kalau dia berlaku zalim. Ya. Maka dan tentu dia tidak bisa menasihati dirinya sendiri. Dia tidak bisa introspeksi secara dirinya sendiri. Perlu orang lain yang mencegahnya. Fa wujiba nasruhu lidalika. Oleh karena itu diwajibkan untuk menolongnya, ya, dari perbuatan zalim seperti itu. Ya.
Maka lalu ada pertanyaan lagi, ya. Memang antara kedua Ustadz Abdullah Al-Jirani atau Ustadz Zainal Abidin hafizahumullah ini, ya, apakah ada salah satu yang berbuat zalim? Ya, maka ini yang akan kita bahas. Lalu ada pertanyaan lagi, Ustadz kok bisa zalim? Ya. Kita katakan tidak ada manusia yang maksum kecuali para nabi dan para rasul. Ya, tidak ada yang maksum kecuali para nabi dan para rasul. Ya. Siapa saja bisa bersalah, siapa saja bisa melakukan kezaliman. Ya. Baik itu kezaliman yang tingkatnya sangat berat ataupun tingkatnya sangat ringan. Ya. Oleh karena itu inilah ya yang saya berangkat dari melakukan tajuk, yakni mengadakan uraian atau mereview atau menanggapi dari podcast dari kedua ustadz ini. Ya. Awal ceritanya ialah ketika Ustadz Abdul Jirani memotong video dari Ustadz Zainal Abidin. Ya. Kemudian dikasih caption, ya, intinya apa yang difatwakan ketika ada sesi tanya jawab dari Ustadz Zainal Abidin itu merupakan perkara dilabeli radikal, ya. Dilabeli radikal sambil nanti di YouTube Ustadz Abdullah itu ada panah, ya. Ada panah ditujukan ke wajahnya Ustadz Zainal Abidin, dikatakan radikal. Nah, kemudian ada hati-hati dari pengajian seperti ini. Ya. Saya di sini insya Allah akan berlaku sportif. Saya tidak peduli, ya, apakah Ustadz satunya digelari Wahabi atau yang satu lebih condong ke Asy'ari kita, atau saya tidak peduli dengan itu. Ya, titik poin saya adalah di mana ada kezaliman yang harus diluruskan, karena apa ini bagi penuntut ilmu, bagi kalangan pembelajar Al-Quran dan hadis, insya Allah ini perkara yang tidak sulit sebenarnya, ya. Tapi bagi orang awam ini ada kesalahpahaman, ya, khawatir nanti akan berlanjut, ya, sehingga banyak orang nanti membenci seseorang yang harusnya tidak dibenci, kemudian membenarkan orang yang sebenarnya salah. Ini yang kita khawatirkan. Kita akan mulai dengan menanggapi satu video dulu, yakni videonya Ustadz Abdullah dulu, ya. Yang sambil kita tunggu, kaitannya ialah ketika ada yang bertanya kepada Ustadz Zainal Abidin tentang seorang ibu yang melarang anaknya menghadiri kajian, ya. Kajian ini sebenarnya juga tidak disebutkan kajian seperti apa, ya. Walaupun mafhum ini bisa difahami oleh orang yang berada di majelis di situ, ya, atau baik yang bertanya ataupun Ustadz Zainal Abidin sendiri yang tentu ditanya. Sebenarnya itu sesuatu yang mafhum, sudah bisa dipahami, ya. Akan tetapi ini menjadi global, ya. Di mata Ustadz Abdul Jirani dikemas ini global, yakni pengajian umum, ya. Ya. Sehingga ketika ditanya Ustadz Zainal Abidin, ada yang bertanya anak, ya, dilarang oleh ibunya untuk menghadiri kajian, ya. Anak ini hijrah, ya. Dengan ibunya ini mengancam, ya, akan bunuh diri kalau anaknya itu hadir, ya. Kemudian Ustadz Zainal Abidin mengatakan, ya tidak mengapa, ya, biar bunuh diri tidak mengapa, ya. Kemudian ini dikatakan apa? Kemudian ini dikatakan radikal, ya. Nanti kita akan perjelas, ya. Disebabkan karena anaknya mengikuti pengajian tertentu. Jadi ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada seorang dai yang katanya dai, ya, di mana sang penanya itu seorang anak yang ibunya katanya itu melarang dia untuk hadir pengajian tertentu dari komunitas tertentu. Kalau masih nekat maka ibunya ini akan bunuh diri. Kemudian Ya, jadi dari sini sudah ada penggiringan opini, ya.
menghadiri kajian tertentu pada komunitas tertentu. Ya, beliau tidak sebutkan komunitas seperti apa dan kajian yang sifatnya seperti apa, beliau tidak merincinya, ya. Sangat mengejutkan adalah jawaban dari sang dai itu, di mana sang dai itu menyuruh, yang intinya menyuruh sang anak untuk membiarkan ibunya untuk bunuh diri. Kemudian lucunya lagi itu mengkiaskan masalah ini dengan masalah yang lain, yaitu kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kita potong di sini. Ya, kita potong di sini. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ini tentu sudah ma'ruf, ya. Dan nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Zainal Abidin dalam podcastnya. Saya tidak akan mereview ini. Qiyas yang fasid, qiyas yang rusak. Al-qiyasu ma'al farik dalam ilmu usul fikih, al-qiyasu ma'al farik, pengkiasan dengan adanya perbedaan yang sangat jauh sekali. Karena kalau hadir di satu pengajian tertentu, di kelompok tertentu, itu paling tingginya itu hukumnya adalah dianjurkan saja, ya, dianjurkan paling tingginya. Ya, sedangkan berislam, mengikuti risalah Islam itu hukumnya wajib. Jadi kalau berislam itu kan berputar antara iman dan kufur. Sedangkan tadi ya, kalau hadir pengajian itu beredar antara anjuran dan tidak dianjurkan saja. Ya, di sini beliau membawakan pengiringan, ya. Jadi maksimal dari hukum pengajian itu hanya seputar dianjurkan atau tidak dianjurkan, ya, atau dianjurkan itu, ya. Padahal kita bisa banyak dibuka di literasi kitab para ulama. Hukum menuntut ilmu itu berputar pada fardu ain, 1. 2, fardu kifayah, ya. Ada yang sifatnya, ya, anjuran, ya, kalau kita mau tambahkan. Kita fokus pada fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain ialah seseorang wajib belajar pada hal-hal yang wajib, yang mendasar. Misal wajib seseorang mengetahui keesaan Allah Ta'ala. Ini wajib, seseorang wajib belajar. Seseorang wajib tata cara sholat, karena sholat itu wajib padanya. Jadi yang wajib ialah mempelajari hal-hal yang mendasar, yang merupakan kefarduan itu pada dirinya, ya. Misal seseorang mempelajari rukun Islam, atau seseorang wajib belajar tata cara manasik haji ketika dia sudah mampu untuk mendaftar haji. Ini menjadi fardu ain. Jadi tidak ada sifatnya anjuran, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdullah itu, beliau mengatakan kajian itu hanya sifatnya sampai sunnah saja. Beliau tidak merinci bahasanya di sana ada hukum sampai wajib, ya. Adapun hukum fardu kifayah ialah seseorang mempelajari agama secara detail. Misal seseorang belajar ilmu bahasa Arab, misal seseorang belajar usul tafsir, usul hadis atau mustalah hadis, atau belajar ilmu faraid, ilmu waris. Ini hukumnya fardu kifayah, ya. Ketika sudah ada yang belajar di suatu tempat, maka yang lain gugur kewajibannya. Kalau yang lain ingin ikutan, maka hukumnya menjadi sunnah, ya ini. Atau hukum fardu kifayah seorang belajar ialah misal seseorang mempelajari ilmu kedokteran. Misal ada seorang akhwat, dia masuk di kedokteran, ngambil ilmu kandungan, obsgin, ya. Karena apa? Tidak ada muslimah yang mempelajari ilmu ini. Maka hukum dia mempelajarinya menjadi fardu kifayah. Ketika dia sudah belajar, maka yang lain hukumnya menjadi sunnah saja, ya. Atau kajian-kajian yang sifatnya mungkin tidak wajib memang ada, ya. Tapi kalau membatasi hukum pengajian itu hanya fardu atau membatasi kajian itu hanya sunnah saja, inilah masalah. Nah, dan sepertinya apa yang digiring oleh beliau atas videonya Ustadz Zainal ini ialah pertanyaannya dari penanya ini ialah kajian sifatnya sunnah, ya. Kalau orang dilarang dari kajian yang sifatnya sunnah, ya, maksud sunnah ialah mustahab. Jika dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mengapa, ya. Jadi yang beliau giring ialah kajian yang sifatnya seperti ini. Kalau ada
ibu yang melarang dari kajian yang sifatnya sunnah ini, kemudian ibunya mengancam bunuh diri, maka apakah boleh dia membiarkan ibunya bunuh diri? Ini yang dimaukan oleh Ustaz Abdullah Al-Jirani. Dan inilah sebenarnya titik perbedaan antara apa yang diinginkan dari si pembicara yang Ustaz Zainal Abidin. Ya, tentu ya ini sudah tidak pas. Ya, ini sudah tidak pas, membawakan hal yang tidak sebenarnya. Jadi yang dibawakan oleh Ustaz Zainal itu bukan kajian yang sifatnya sunnah. Ya. Nanti kita akan cari di video beliau. Doktrin yang sangat kaku, radikal sekali, dan doktrin ini dibangun di atas kebodohan. Ya, ini kalimat beliau. Jawaban Ustadz Zainal ini merupakan doktrin yang radikal. Ya, doktrin yang radikal yang bodoh. Ya, ini merupakan apa? Wallahu alam, ya. Wallahu alam. Ya, kalau yang dimaukan seperti yang beliau inginkan, yakni kajian yang sifatnya sunnah, kemudian ibunya mau bunuh diri, terus anaknya lebih milih kajiannya, beliau benar, beliau ini benar, ya. Tapi yang ada kasus di Ustadz Zainal Abidin tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu, ya. Makanya tidak menyasar, ya, tidak menyasar. Kemudian beliau bawa opini kalau Ustadz Zainal Abidin ini beliau radikal, beliau seorang radikal, ya. Bahkan nanti di video beliau ada statement hati-hati, jangan mengikuti kajian-kajian orang-orang seperti ini. Ya, jadi artinya tidak boleh mengikuti kajian ustadz-ustadz, misal Ustadz Zainal Abidin atau ustadz-ustadz yang ada di Radio Roja, TV Roja, ataupun ustadz-ustadz yang mendakwahkan dakwah salaf. Ya. Ini yang bahaya sebenarnya, ya. Walal musta'an. Kebodohan terhadap dalil-dalil syariat, terhadap hikmah, terhadap syariat Islam secara umum. Ya, beliau katakan beliau bodoh dari syariat, ya, makosid secara umum. Saya rasa tidak mungkin Ustadz Zainal Abidin bodoh dari perkara yang paling mendasar tadi. Tentu yang dimaukan kajian yang dimaksud dalam Ustadz Zainal Abidin ini ialah bukan yang sifatnya seperti itu. Nanti akan temu di video beliau. Ya, jadi sang ibu ini kalau melarang anaknya ngaji ke tempat-tempat seperti itu, ya, dengan ustadz-ustadz gayanya seperti itu, pemikirannya seperti itu, ini malah sebenarnya tepat sekali. Dan dia katakan melarang kajian seperti itu sangat tepat sekali, sangat tepat sekali, kata beliau, ya. Dan beliau ini sebenarnya satu kasus tapi diglobalkan, ya, satu kasus. Seandainya itu salah, ya, benar-benar salah, tentu ini tidak boleh dihukumi secara global. Kalau ada satu orang, satu ustadz dari ustadz Salafi atau ustadz Muhammadiyah atau ustadz NU, kemudian ketika salah kemudian diglobalkan semuanya, tidak boleh mengikuti kajian ustadz NU, ini tentu orang NU akan marah. Ada satu kesalahan dari satu ustadz, kemudian diglobalkan, nggak boleh kajian-kajian NU misalnya. Kita ambil contoh seperti itu, ya. Ini secara tidak langsung juga sepakat dengan keputusan sang ibu melarang anaknya hadir di pengajian seperti itu. Ya, kita ambil potongan yang terakhir, insya Allah nanti kita akan langsung ke podcastnya Ustadz Zainal Abidin, ya, karena nanti akan dibantah oleh beliau sendiri, ya. Berbakti kepada sang ibu yang sudah melahirkan dia ke dunia ini, bertaruh nyawa, ya, kemudian dia mencari pengajian yang lain sesuai arahan sang ibu. Demikian, semoga hal ini. Kemudian beliau membenturkan seakan Ustadz Zainal Abidin tidak paham tentang masalah birrul walidain, tentang mana yang harus diprioritaskan dari kajian atau ibu. Padahal ini tidak ada pertentangan, ya, tapi dari Ustadz Abdullah ini sepertinya ada pertentangan. Bahkan harusnya, kata beliau, seorang anak harus mengikuti arahan dari kajian ibu. Kita balik tanya, ibunya seperti apa? Ya. Apakah ibunya Islam? Ya, kalau ibunya Kristen, nanti disuruh ke gereja. Atau seorang ibunya apakah paham kajian mana yang aman, kajian mana yang aman dari liberalisme, dari
radikalisme atau khawarij atau syiah. Ya kalau ibunya paham nggak masalah, kita ikut ibu. Mungkin ibunya seorang yang lulusan pondok pesantren atau seorang hafidhah atau seorang yang penuntut ilmu juga. Ya kita katakan ya ikut ibu. Tapi pertanyaannya, kalau ibunya Kristen, kalau ibunya awam, tidak mudeng kajian yang benar, mana yang salah, ya pertanyaannya apakah harus ikut ibu? Ya walaupun kita tentu menolak ibu itu dengan cara yang paling halus. Dan saya rasa perkara ini Ustadz Zainal Abidin paham. Ya. Berikutnya kita akan mengikuti dari sanggahan Ustadz Zainal Abidin hafizahullah ta'ala. Yang kemudian berita yang kemudian ibu saya tidak menerima dan tidak ini apa, terus yang antum pahami apa, dan kenapa antum sampai menjawab seperti itu? Betul. Ya, sebelumnya berikutnya kita akan beralih langsung dari videonya Ustadz Zainal Abidin. Ya, tadi kita sudah menengok Ustadz Abdul Al-Jirani. Berikutnya kita akan menengok dari Ustadz Zainal Abidin. Ya, kita akan ambil pada poin-poin yang inti saja. Ya. Kemudian kita respon. Oh, kan gitu. Iya benar. Ya sama persepsinya gitu Ustaz. Ya, karena gini ya. Kalau kita lihat konteks daripada pertanyaan itu, kan ini orang-orang hijrah. Ya. Beliau mulai memfokuskan. Jadi konteks pertanyaan di majelis itu ialah yang bertanya ialah orang-orang hijrah. Paham orang hijrah? Orang hijrah ialah orang yang sebelumnya sangat tidak mengerti Islam atau bahkan salah memahami Islam. Bisa karena dia pengikut dari Ahlul Bid'ah, atau mungkin orang-orang yang sebelumnya tidak mengerti dari kewajiban-kewajiban seorang muslim, atau bahkan dia dulunya seorang yang tidak sholat, mungkin ya namanya orang hijrah. Jadi beliau perjelas ini konteksnya ialah yang bertanya orang-orang hijrah. Tentu pertanyaannya ini pertanyaan khusus, bukan pertanyaan global. Makanya ya titik kesalahan, saya katakan titik kesalahan Ustadz Abdullah Al-Jirani ialah menyimpulkan pada perkara global ya untuk menghukumi perkara yang khusus ya, membawakan hukum global kepada hukum khusus. Ini kesalahan ya. Ya, harusnya hukum yang khusus ini digunakan untuk hukum yang global, bukan yang global untuk yang khusus. Ya, kita lanjutkan mendengarkan pencerahan atau keterangan dari beliau. Ya, lengkap berarti dia itu mempelajari prinsip-prinsip agama Islam. Ya, mempelajari prinsip-prinsip agama Islam. Prinsip ialah sesuatu yang wajib diketahui. Maka ini seperti apa yang saya sampaikan di depan tadi. Orang yang bertanya ini bertanya tentang kajian yang sifatnya prinsipal, yang sifatnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, kalau bertentangan dengan ibu, tentu kita akan mengikuti ibu. Tentu Ustadz Zainal Abidin tidak bodoh dari perkara ini, ya. Ya. Nah, itu pasti masuk ke dalam tataran mencari ilmu yang wajib. Ya. Dan secara umum Rasulullah mengatakan thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Gimana mengatakan? Ya, beliau bawakan hadis ya. Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis ini menjelaskan yakni thalabul ilmi, menuntut ilmu yang seperti apa yang wajib? Yakni menuntut ilmu yang sifatnya perkara-perkara prinsip. Ya, perkara-perkara dasar, perkara tauhid, perkara tata cara sholat, tata cara wudu, tata cara puasa, ya, yang merupakan ini rukun-rukun Islam, maka wajib diketahui, wajib dipelajari. Hukumnya fardu ain, ya. Ya, ini sudah mulai meruncing ya. Ya, belajar itu boleh-boleh saja. Ini orang ngomong pakai dalil, pakai ilmu tidak. Baik. Jadi konteks yang saya pahami
dari pertanyaan dia itu adalah menanyakan mencari satu kegiatan, yaitu mencari ilmu yang sifatnya wajib. Karena untuk mendasari, untuk membenahi penyimpangan-penyimpangan dia sebelum hijrah. Ya. Baik. Ya, ini sudah final ya. Apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi beliau memahami dari penanya yang ditanyakan kajian di sini sifatnya ialah kajian yang sifatnya wajib. Bukan kajian yang sifatnya boleh-boleh saja sebagaimana pikirannya Ustaz Abdullah Al-Jirani ya. Cara dominasi siksa kubur itu kan karena apa? Ghibah. Namimah. Dan yang perkara secara apalagi kondisinya ada kemiripan kan gitu ya. Kemiripan. Terus kemudian kita sekarang ini bantah sedikit tentang masalah. Kalau seandainya sekarang belajarnya kepada orang sufi, yaitu beda lagi. Belajar salawat-salawat bid'ah, yaitu beda lagi jawaban saya. Malah ya sebaiknya antum jangan hadir dan turutin ibu antum. Ya, beliau mulai merinci. Ya, makanya apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah itu ialah hukum am, hukum global. Adapun yang disampaikan oleh Ustaz Zainal ini ialah hukum rincian. Bahkan beliau bisa jadi jawabannya sama dengan Ustaz Abdullah Jirani. Dengan contoh apa? Misal seorang ibu melarang anaknya hadir ke majelis salawat-salawat bid'ah, menghadiri kajian-kajian bid'ah atau kajian-kajian sufi. Ya. Ketika seorang ibu melarang, maka kita harus taat kepada ibu. Ya. Maka ini sama sebenarnya dengan jawaban Ustaz Abdullah ketika menganggap kajiannya ini sifatnya sama ya. Karena antum belajar perkara-perkara bid'ah kan gitu. Benar. Ya, yang mengajarkan penyimpangan ya. Ya. Ini setengah filosof nanti akan merusak pikiran. Lah ini setengah Ya, kita lanjutkan di potongan berikutnya ya. setengah kayak begini bahaya. Ada fitnah sana fitnah sini Ustaz ya. Iya, jadi Masya Allah, wa yulhaqu bi talabi syirki minhuma sairu ma'asillahi subhanahu fala ta'ata lahuma fima huwa ma'asiyatullah. Wa yulhaq, ya, dikaitkan, ya, bisa dikaitkan, bisa disambungkan dengan tuntutan syirik kufur seluruh bentuk maksiat, bukan hanya maksiat tertentu, sairu ma'asillahi ta'ala. Fala ta'ata lahuma fima huwa ma'asiyatu wa sair, seluruh bentuk maksiat termasuk melarang mereka hadir kajian untuk mempelajari prinsip-prinsip Islam, akidah Islam adalah maksiat. Melarang orang untuk menuntut ilmu yang sifatnya wajib, fardhu ain adalah maksiat. Karena konteksnya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya. Beliau di sini Ustaz Zainal Abidin membawakan syarah dari kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, yakni yang ditulis oleh Syekh Mubarak Furi. Kelihatannya ini syarah Sunan Abi Dawud. Ya, nanti kalau salah saya dikoreksi. Beliau membawakan syarah dari Sunan Abi Dawud. Ya. Jadi seorang ibu itu boleh tidak ditaati, tidak hanya pada perkara kekufuran. Ya. Ustaz Abdullah Jirani tadi membawakan permasalahan tentang kenapa Ustaz Zainal Abidin melarang pada perkara-perkara yang tidak semestinya, atau membawakan contoh hadis yang dikiaskan yang tidak pada tempatnya, kias fasid kata beliau. Karena apa? Kasus Sa'ad bin Abi Waqqas dan ibunya ini ialah tentang masalah kemungkaran yang sifatnya kekufuran dan keimanan. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas tetap kokoh untuk tidak mentaati ibunya meskipun ibunya mengancam untuk bunuh diri.
ya. Kemudian ketika pada podcast Ustadz Zainal Abidin itu dibawakan syarah hadis ini, ya. Jadi tidak hanya pada perkara kekufuran yang kita boleh menentang ibu, ya, yakni pada seluruh bentuk maksiat. Ya, ini sangat jelas. Jadi seseorang boleh menentang ibunya dengan catatan ketika ibunya ini mengajak dari maksiat atau melakukan pelarangan yang pelarangan itu sifatnya maksiat kepada Allah, baik itu sifatnya kekufuran atau sairul ma'asi, bahkan seluruh bentuk kemaksiatan. Selama ibu itu mengajak atau melarang perkara-perkara seperti itu yang sifatnya seperti itu, maka boleh untuk ditolak, boleh untuk ditentang, tentu dengan yang ma'ruf, ya. Ya, tentu kaifiyah yang ma'ruf ini saya rasa kita tidak perlu belajar. Artinya tidak mungkin Ustadz Zainal Abidin tidak paham hal ini, ya, tidak usah diajari, insya Allah sudah paham, ya, sudah mafhum insya Allah, ya. Jadi beliau bawakan syarah hadis ini, ya. Adapun Ustadz Abdullah Al-Jirani, ya, beliau tidak membawakan syarah hadis ini. Ini sungguh disayangkan. Padahal seorang penuntut ilmu ketika membahas hadis itu harusnya membawa referensi yang mumpuni, sehingga tidak terkesan beliau pelintir dalil yang sahih ini kepada pemahaman beliau sendiri untuk menghantam Ustadz Zainal Abidin, ya. Wallahu musta'an. Memang betul, saya setuju. Kalau mencari ilmunya itu mungkin sunnah atau fardu kifayah. Ya, ini beliau sendiri mengiyakan. Mungkin, ya, saya menyetujui, ya, Anda Ustadz Al-Jirani, kalau kajian ini sifatnya fardu kifayah saja atau sunnah, ya, saya setuju dengan Anda, ya. Itu masih ditolerir. Kata beliau ini masih ditolerir. Tapi konteksnya di sini dia itu baru hijrah dan baru mengikuti kajian-kajian ahli sunnati wal jamaah, mengikuti kajian-kajian yang ingin memperbaiki akidah dia yang menyimpang pada masa lalu, kemudian ingin mengetahui prinsip-prinsip Islam, akidah Islam yang benar, ya fardu ain itu hukumnya. Jadi finally apa yang ditanyakan kepada Ustadz Zainal Abidin itu ialah kajian yang sifatnya fardu ain. Fardu ain itu tidak bisa gugur hanya dengan dilarang ibu. Saya kasih contoh. Misal ada ibu melarang kita agar tidak sholat 5 waktu. Boleh tidak kita melarang? Jawabannya boleh. Bahkan tidak boleh mentaati ibu ketika ibu melarang kita dari sholat 5 waktu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kalau ibu itu mengancam bunuh diri kalau kita sholat 5 waktu, apakah ini termasuk perbuatan radikal? Jawabannya tentu bukan radikal. Bahkan ini merupakan perkara yang harus dilakukan. Ketika ibu melarang kita dari sholat 5 waktu, maka kita harus menolak apa yang dimaukan ibu kita. Tentu menolak dengan cara yang baik. Apakah seperti ini radikal? Jawabannya tidak radikal. Ini kasus kita sederhanakan seperti ini sebenarnya kasusnya, ya. Hanya saja Ustadz Abdullah Jirani ini membawakan kasus Ustadz Zainal Abidin ini seakan kajian yang ditanya itu ialah hanya sifatnya sunnah, ya, dan ini tidak diakui, ya. Bahkan Ustadz Zainal Abidin menolak pernyataan ini karena ini yang tidak beliau maukan atau hal ini tidak sesuai dengan real ketika di majelis beliau, ya. Jadi apa yang disampaikan Ustadz Abdullah Jirani itu tidak sesuai dengan apa yang dialami oleh penanya dan yang ditanya ketika majelis Ustadz Zainal Abidin, ya. Seperti itu, ya. Kemudian dijadikanlah itu podcast oleh Ustadz Abdullah Jirani, dikatakan apa, khawarij, radikal, tidak boleh menghadiri kajian seperti ini terlalu melebar, ya. Makanya kalau ada teman-teman tidak setuju dengan saya, ya, maka walau alam, ya, saya melakukan hal ini dalam rangka tadi, ya, saya ingin menolong orang yang zalim dengan cara bagaimana mencegahnya, ya. Mungkin kalau saya bicara empat mata dengan beliau, ya, bisa saja saya mengakses dengan beliau, ya, karena beliau dekat tinggal dengan saya. Hanya saja, ya, sifat beliau dimungkinkan beliau akan tersinggung, ya. Makanya saya jadikan podcast khusus, ya. Semoga ini didengar oleh tidak hanya Ustadz Abdullah Jirani,
tapi semua kaum muslimin. Semoga bisa mendengarnya sehingga apa, tidak ada kesalahpahaman, ya, kesalahpahaman. Dan di sini saya tidak peduli apakah saya ini Wahabi atau Asy'ari, ya, atau saya NU atau Muhammadiyah, atau saya ini seorang Salafi. Saya tidak peduli itu, saya muslim. Saya muslim, ya. Saya berlepas diri dari asobiyah, ya. Ya. Hanya sekedar dakwaan ini saya rasa saya tidak peduli dengan hal itu, ya. Yang saya pegangi ialah saya akan membantah orang yang melakukan kebatilan, saya akan dukung orang yang melakukan kebenaran, saya akan bela orang yang terzalimi, saya akan mencegah dari orang yang berbuat zalim. Ya, ini yang saya mampu, ya, ini yang saya mampu. Saya tidak peduli kajiannya di mana, ormasnya apa, ya. Saya menganggap seluruh kaum muslimin selama masih muslim, dia ialah saudara saya, maka berhak untuk saya nasihati, ya, saya kritik, ya. Tentu semoga Allah Ta'ala mengikhlaskan amalan ini, ya. Kemudian sebagai penutup, ada komentar yang sangat unik, ya, sangat unik di salah satu video, ya, dari beliau kedua ini, ya, yakni ketika Khawarij itu disesatkan, bukankah ini pantas? Jadi salahnya di mana? Ustadz Abdullah Al-Jilani itu salahnya di mana ketika membantah pemahaman radikal atau Khawarij, kok ini disesatkan? Kan ini benar. Lah kenapa Anda tersinggung? Maka jawabannya sangat mudah, ya. Pemahaman Khawarij, pemahaman radikal ini jauh dari pemahaman Ustadz Zainal Abidin, dan beliau mengakui sendiri, ya. Jadi menuduh Khawarij atau menuduh radikal kepada saudaranya, terkhusus Ustadz Zainal Abidin, ini ya harus diluruskan, harus diluruskan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Saya mengadakan podcast ini bukan membela sana sini, bukan karena ada tendensi bolone sopo, saya nggak peduli, ya. Semoga ini menjadi amal soleh bagi saya dan sebagai pencerahan bagi kaum muslimin seluruhnya, ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.